Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi baik dimanapun berada ya. Senang sekali saya Erni Setiani bisa kembali hadir di The Best Podcast. Podcastnya SMP Negeri 2 Sleman. Unggul, berwawasan global, berakhlak mulia. Dan saya tidak sendiri di sini. Saya sudah bersama Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sleman, Bapak Joko Sutikno SPDMM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat? Sedikit flu ya. Tapi jangan khawatir. Iya. Saya tetap tidak menebarkan virus, tapi menebarkan kebaikan. Boleh. Tebar pesona juga ya. Tebar pesona boleh. Baik, pada kesempatan kali ini adalah podcast kita yang kedua ya Pak, episode kedua setelah kemarin yang pertama. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai kenakalan remaja. Kita tahu ya bahwa kenakalan remaja ini terus menjadi isu signifikan di Indonesia ya Pak ya. Dan menuntut perhatian serius kayaknya dari berbagai pemangku kepentingan. Karena ini mencakup perilaku-perilaku negatif siswa dari mulai tawuran, penyalahgunaan narkoba, bolos, dan pelanggaran hukum lainnya. Nah, kita berharap nanti setelah kita bahas podcast hari ini mampu membimbing dan mengedukasi siswa dan juga orang tua serta sekolah untuk selalu mendampingi anak. Baik Pak Joko, kaitannya dengan kenakalan remaja. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Joko selama ini menjadi seorang kepala sekolah, sebenarnya bagaimana nih pendapat Pak Joko mengenai kenakalan remaja yang ada di sekolah? Baik, sebelum ke sana kita akan coba kaitannya dengan pendidikan. Katanya pendidikan itu tolok ukur berhasil atau tidaknya adalah di perubahan perilaku. Jadi change behavior gitu ya. Yeah. Logikanya anak itu nakal itu ya anak kecil. Anak SD nakal wajar. Tapi kalau anak SMP itu kan sudah masuk akhir balik, dia sudah memasuki fase dewasa, sehingga sudah bisa tahu hal yang baik dan yang buruk. Nah, ketika dia SMP mestinya kenakalannya itu sudah berkurang dibanding dengan SD. Di tingkat SMA ya otomatis akan lebih bagus lagi. Di perguruan tinggi lah itu tingkat kesempurnaan akhlak mereka itu ideal. Kalau kita bicara soal idealnya sebuah keberhasilan dunia pendidikan. Nah, yang kita alami sekarang ya di SD justru tingkat kenakalan itu rendah. Di SMP mulai muncul. Nah, sudah tawuran gitu, Nanti di SMA sudah berani bunuh orang. Gitu. Nah, ternyata di perguruan tinggi juga sama ya. Beberapa kasus pembunuhan bahkan mutilasi juga terjadi di perguruan tinggi. Nah, ini kan membuktikan bahwa ada pertanyaan besar ya. Bahwa pendidikan di Indonesia itu ya kalau dibandingkan dengan ideal ya masih sangat jauh gitu. Ini latar belakang ya kita bicara tentang kenakalan dan pendidikan gitu. Iya Pak, jadi memang untuk apalagi akhir-akhir ini ya, untuk Jogja sendiri tentunya kita lihat bahwa banyak terjadi kenakalan remaja kayak misal kelitih gitu ya Pak ya, dan beberapa sampai nyawa gitu ya yang harus dikorbankan karena kenakalan remaja ini, dan itu menimbulkan ketidaknyamanan untuk warga sekitar juga sepertinya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang kenakalan remaja Pak, kan tidak bisa lepas dari faktor penyebab mereka nakal betul. Gitu ya Pak ya. Mulai dari gimana pola asuhnya di lingkungan keluarga, kemudian bagaimana sekolah dalam membentuk karakternya, lingkungan dia tempat bermain. Nah, bagaimana nih menurut Pak Joko faktor-faktor penyebab kenakalan remaja dari masing-masing unsur tadi Pak, dari mulai keluarga sampai lingkungan masyarakat? Ya, jadi kan gini ya, anak itu tumbuh di beberapa tempat gitu. Jadi anak berada di lingkungan sekolah,
di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Nah ini kapan anak itu kira-kira mengalami atau berproses menjadi nakal itu? Apakah di sekolah, apakah di rumah, atau di masyarakat? Nah ketiga-tiganya ini semua punya potensi, ya. Nah maka sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat itu sangat dibutuhkan. Nah kaitannya dengan di sekolah ya. Ya kita kan misalnya tata tertib, pembinaan, terus pendidikan moral itu kan selalu kita ya. Tapi ketika di masyarakat kan sekolah juga nggak tahu ya apa yang terjadi di masyarakat. Nah yang terjadi di rumah sekolah juga tidak tahu, apalagi terjadi miskomunikasi atau minim komunikasi antara orang tua dan sekolah gitu. Nah tiga-tiganya ini harus diidentifikasi betul. Kira-kira mana yang paling berat ya? Potensi atau mendukung anak itu jadi nakal itu di mana gitu ya. Di faktor yang mana gitu ya di Pak sekolah kah, di rumah kah, atau di masyarakat. Nah identifikasi ini nggak mudah. Ketika sudah seperti itu nggak mudah ya. Apalagi kalau sudah di masyarakat. Nah, mau nyalahin siapa kita? Nah, itu susah sekali gitu. Menganalisisnya agak rumit ini ya Pak ya? Super rumit. Iya, tapi paling tidak ada usaha dari masing-masing unsur tadi ya Pak ya? Nah, dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, setidaknya begini ya. Jika di masyarakat itu kan ada yang bertanggung jawab. Misalnya petugas keamanan dan masyarakat itu sendiri kan itu menjadi tanggung jawab mereka. Nah dari masing-masing penanggung jawab itu bisa membuat sebuah identifikasi kenapa gitu ya, kenapa masalah-masalah ini muncul. Nah misalnya di Jogja ada kelitih, sebenarnya ngapain ya kok dibilang kelitih sehingga itu menjadi viral dan itu menjadikan ini ya catatan hitam bagi Jogja gitu. Padahal anak berkelahi itu kan di kota mana-mana ada. Cuma nama spesifiknya ya. Kalau misalnya itu perkelahian pelajar atau itu kalau misalnya apa ya yang umum saja itu kejahatan siswa atau kejahatan remaja gitu. Nggak usah dikasih nama kelitih gitu. Tidak ada nama spesifik yang membuat bangga gitu ya mereka. Nah ini kan menjadi apa ya? Menjadi seolah-olah anak-anak yang jahat, anak-anak yang suka berkelahi itu hanya di Jogja saja. Gara-gara nama itu. Nama kelitih itu ya. Jadi viral gitu ya Pak, terkenal. Sangat viral dan sangat terkenal. Dan itu memang membuat orang takut ya, gitu. Dan malah kayak jadi ciri khas ya. Padahal kita tidak menginginkan itu tidak menginginkan itu ya, misalnya branding ya positif, bagus gitu ya. Baik Pak, dari 3 unsur tadi gitu, karena kita sebagai pihak sekolah nih Pak, di sekolah. Nah bagaimana peran sekolah sendiri Pak selama ini dalam pencegahan kenakalan remaja, dan apakah ada program khusus sekolah untuk pencegahan kenakalan remaja? Oke, sebelum kita masuk ke sana memang gini ya, dalam penanganan anak-anak yang nakal, dandakan tanda kutip ya, karena sesuai dengan usia mereka itu kadang sudah nggak wajar gitu, usia segitu kok sudah membunuh, gitu, misalnya seperti itu. Nah memang dalam penanganan mereka dalam sisi regulasi itu kita nggak kuat gitu. Jadi Indonesia ini nggak kuat menurut saya. Jadi sangat mudah diintervensi oleh negara lain. Misalnya penanganannya anak, ada konsensi PBB gitu ya. Anak itu di bawah umur nggak boleh, misalnya kurang dari 17 tahun, tidak boleh diberi punishment walaupun dia melakukan pelanggaran gitu. Harus dia macam-macam lah seperti itu, yang pada akhirnya kita itu nggak bisa melakukan sesuatu yang membuat anak itu jera, itu nggak bisa. Nah ketika
orang-orang luar negeri kan memang dia berpikir ya sesuai dengan adat istiadat budaya mereka, sehingga kan tidak selalu pas dengan kita. Tapi ketika itu sudah menjadi sebuah konsensus dunia, nah kita kan terlibat di situ, dan kita memang tidak bisa memberikan tindakan-tindakan dalam tanda kutip yang itu lahir dari kita. Nah, kita harus menyesuaikan dengan mereka. Nah, ini juga menjadi bagian yang sulit bagi kita untuk menangani anak-anak seperti itu. Nah, kemudian kalau di sekolah pun ya kita kan juga sering ya terlibat, diberi masukan, misalnya ada sekolah ramah anak, ada disiplin positif. Nah, saya kan juga terlibat, tapi saya juga mengkritisi juga ya. Contoh gini, bagi mereka anak pacaran dia nggak masalah bagi mereka gitu. Saya diskusi sama narasumber, saya sampaikan kalau pacaran itu ya masalah karena itu eksesnya banyak. Dari pacaran itu terus jadi perkelahian kan bisa, saling cemburu dan lain-lain, bunuh-bunuhan juga bisa, dan itu memang juga terjadi. Tuh, kemudian ada terjadi seks bebas, kemudian terjadi kehamilan di luar kehendak, dan juga bisa berbuntut pada pembunuhan. Ya. Bayi yang dikandung yang tidak dikehendaki. Ini kan berarti pacaran itu punya andil besar ke situ, dan nyatanya memang besar. Tapi kan dari narasumber kan mengatakan why not gitu. Nah, kita kan juga bingung juga. Ya ini salah satu contoh tentang regulasi. Nah, seharusnya kita itu punya regulasi sendiri yang kuat, yang tidak bisa diintervensi, sehingga kita betul-betul ya anak Indonesia punya jati diri Indonesia, punya budaya Indonesia, berkarakter Indonesia, sehingga kita itu kuat gitu. Nanti tumbuh berkembang sehingga kita juga bisa menjadi negara yang kuat karena penduduknya kuat, tidak mudah diintervensi. Nah ini memang ya ini PR besar ya. Ini pasti melibatkan ya kekuatan besar juga yang bisa membuat regulasi. Kan nggak mungkin kita orang yang di lapangan bikin regulasi, paling ya regulasi yang remeh-temeh gitu ya. Baik Pak, jadi memang kolaborasi dari berbagai pihak yang berwenang itu sangat diperlukan ya Pak untuk mewujudkan atau untuk mengurangi lah kenakalan remaja di sekolah atau di tempat lain gitu. Ya kita jujur aja tentang penangkalan ya anak-anak yang seperti itu. Kita kan selalu kolaborasi dengan pihak keamanan, dengan pihak Pak Penewu, Pak Lurah, Pak Dukuh. Kita kan selalu kita melakukan pendekatan, diskusi bagaimana untuk mereda. Tapi fakta yang terjadi apakah mereda apa tidak? Nah, itu kan ternyata kejadian kejahatan anak ya, mulai dari perkelahian, narkoba, seks bebas, itu kan angkanya itu kan selalu meningkat. Hanya saja mungkin berubah-ubah ya. Mungkin Jogja agak turun, tapi di daerah lain naik. Atau sebaliknya gitu. Nah, secara nasional itu bukan surut, tapi bertambah begitu. Padahal upaya kita sudah bukan main. Tapi ya itu tadi, karena ada intervensi regulasi yang kemudian kita takut bergerak. Atau memang nggak bisa bergerak gitu. Padahal tujuannya baik ya Pak ya. Iya jelas, kita kan jelas punya konsep. Iya. Kalau memang itu nggak baik ya nggak baik. Jangan dianggap dicari-cari solusi untuk menjadi baik, karena itu buruk gitu. Atau sebaliknya, yang baik dianggap buruk. Iya baik Pak, jadi kalau dari apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Joko kaitannya dengan peran sekolah, berarti kan
kita mengedukasi ya Pak ya ke anak gitu. Betul. Dengan waktu 24 jam kita hanya kebagian 8 jam di sekolah. Lainnya itu adalah di lingkungan masyarakat dan di rumah ya Pak ya. Dimana kalau dilihat dari waktunya sih orang tua dan masyarakat sekitar yang mengawasi kegiatan mereka itu kan berperan sangat tinggi ya dalam pencegahan kenakalan remaja. Nah, edukasi di sekolah ini apakah terintegrasi dalam pembelajaran atau seperti apa Pak kalau di sekolah kita gitu Pak, di SMP Negeri 2 Sleman? Ya, seperti pertanyaan sebelumnya tadi ya, di sekolah bagaimana gitu. Nah, sekolah itu sesuai dengan porsinya. Itu ya kita selalu memberikan pendekatan edukasi kepada anak melalui berbagai program. Ya. Kalau kita kan ada program pengajian, ada retreat bagi yang non muslim. Nah di situ itu kan sebenarnya sebagai penguatan tentang keyakinan. Karena begini, perubahan akhlak moral, perubahan kepada kebaikan itu paling efektif itu ya basicnya agama. Fondasi ya. Karena gini, agama itu dengan jelas Anda mencuri, ya Anda ada hukumnya seperti ini. Kalau Anda baik masuk surga, kalau Anda jelek masuk neraka. Dan ketika orang punya keyakinan yang tinggi di situ, pasti dia akan taat, pasti akan patuh gitu loh. Jadi ini satu-satunya pengendali yang paling efektif. Kalau pengendali yang lain juga banyak, tapi efektivitasnya paling tinggi adalah agama. Nah kadang-kadang kita dibenturkan oleh aturan juga. Misalnya kan anak cewek misalnya muslim ya, pakai jilbab, pakai pakaian muslim, itu kan untuk tidak sekedar pakaiannya, tapi kan memang dia tidak memperlihatkan bentuk tubuh sehingga tidak menarik hawa nafsu lain jenis. Ya, ini kan berarti dia sudah melakukan sesuatu memperisai diri, ya, gitu kan. Nah, tapi ada regulasi yang mengatakan, dia nggak wajib pakai itu, silakan aja, suka-suka dia. Nah ini kan kontraproduktif, dan itu memang fakta terjadi di lapangan seperti, dan sudah banyak kasus itu terjadi seperti di Padang, ya, di Bantul. Nah ini kita maunya bagus, maunya baik, itu kan alat saja ya, pakaian muslim itu alat supaya itu menghindari. Ya, gitu. Tapi itu kok bisa menjadi salah? Nah ini kan aneh juga. Gitu. Ini hal-hal yang sangat sensitif ya, tapi kita perlu sampaikan juga, karena memang pendidikan moral terbaik itu berbasis agama. Berbasis keyakinan. Selain itu saya nggak yakin, karena memang fakta juga banyak ya yang taruhlah misalnya di negara barat ya. Di negara barat itu kan konsesi PBB dilakukan dan berhasil dengan baik. Nah, baik kan kata mereka. Misalnya di barat ya, memang orang itu disiplin, memang orang itu jujur, tidak korupsi, ya. Memang orang itu sopan terhadap orang lain gitu. Tetapi kan dia melakukan seks bebas, kemudian narkoba, terus dia LGBT. Nah, ini apakah moral yang baik itu? Kan enggak juga. Nah, kita kan enggak mau anak-anak ada LGBT, anak-anak melakukan seks bebas. Kan enggak mau seperti itu. Iya, betul. Nah, maka baik berbasis agama itu akan menjadi komprehensif karena dia akan baik moralnya, baik perilakunya, dan baik mentalnya. Nah kalau di barat mungkin hanya baik perilakunya tapi moralnya jebol, gitu. Nah ini memang harus kita bangun ya sebuah
konsep pendidikan yang komprehensif seperti yang kita bangun di SMP 2 Sleman ini. Kita membangun anak-anak yang unggul, yang memiliki wawasan global, memiliki komunikasi global, tetapi tetap dijaga ya, dikontrol dengan akhlak yang mulia. Gitu. Iya Pak. Berarti bisa saya simpulkan bahwa sebagai langkah preventif supaya anak-anak tidak terjun ke kenakalan remaja itu adalah keagamaannya yang harus dikuatkan ya Pak ya. Fondasi dasarnya itu. Ya, sesuai dengan agama yang dianut masing-masing ya Pak. Tentunya. Karena kita memfasilitasi itu ya Pak betul. Ya. Oke, itu dari langkah preventif. Kemudian jika memang itu sudah terjadi, ada kenakalan remaja di SMP Negeri 2 Sleman, ataukah mungkin adakah langkah atau SOP Pak yang bisa mungkin dijelaskan supaya nanti ternyata SMP 2 Sleman itu orang tua jadi tahu punya SOP-nya, jadi nggak kaget kalau anaknya melakukan kenakalan remaja dari sekolah ada tindakan apa gitu Pak? Ya seperti yang kita sudah bikin aplikasi ya, tentang pembinaan anak-anak, itu kan kita sudah sepakat gitu ya, kita menjalankan ramah anak dengan cara tidak menghukum anak yang bersalah. Anak itu kita anggap tidak pernah salah, cuma kadang lalai saja. Itu sehingga konsep kita ketika anak itu salah, ya kita pahamkan kalau Anda itu salah, tapi kemudian hukumannya adalah hukuman yang mendidik, gitu. Bukan hukuman fisik, misalnya lari 10 kali putar lapangan, enggak seperti haluan. Itu baik juga sebenarnya untuk kesehatan ya, karena kan dia jadi kuat gitu. Dan sebenarnya itu diperlukan juga, tapi kita memilih cara lain ya. Misalnya Anda terlambat, yang hukumannya pilih ya, Anda mau baca kitab suci, mau bikin karya apa gitu, puisi, karya ilmiah gitu ya Pak, atau bikin tulisan-tulisan sederhana, cerpen misalnya gitu. Nah ini kan hukuman itu menjadi hal yang produktif ya, dan itu tidak membuat anak itu sakit hati kan begitu. Jadi anak tetap akan bisa tumbuh kembang dengan situasi kondisi yang baik. Jadi nanti akan terbangun dalam anak itu pikiran-pikiran yang positif. Baik, berarti memang konsekuensi dari apa yang mereka lakukan ini akan disalurkan melalui hal-hal positif tadi ya, pengembangan kreativitas, bakat, minat gitu ya Pak ya. Dari yang ringan sampai yang tinggi semuanya ada ya Pak. Semuanya ada. Oke, karena kita punya aplikasi ya Pak ya. Iya betul. Iya, kita punya aplikasi yang baru di launching juga. Ya. Namanya apa kemarin? Tuh saya lupa lagi Pak. Bapak sih. Bahasa Inggris sih, jadi saya sering lupa Pak. Tapi kalau alamat webnya saya hafal Pak, soalnya Indonesia kan. Di ruangbk.smpn2sleman.sch.id. Jadi bisa dibuka di situ. Jadi nanti anak-anak akan tahu apa-apa yang memang mereka harus perhatikan gitu Pak. Betul. Iya, di sekolah ini, terutama dalam kenakalan remaja. Nah Pak, kalau tadi langkah preventif sudah ya Pak ya, dengan penguatan keagamaan melalui program-program sekolah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian untuk langkah ketika itu sudah terjadi atau intervensinya, kita ada aplikasi BK itu tadi. Kemudian selanjutnya Pak, tentunya kan kita nggak jalan sendiri nih ya Pak ketika kenakalan remaja terjadi kepada siswa kita. Nah, SMP Negeri 2 Sleman ini sudah menjalin kerjasama dengan siapa saja Pak? Jadi untuk menanggulangi anak-anak yang bermasalah ataupun yang nggak bermasalah ya, karena kan kita sifatnya penanggulangan supaya nggak terjadi gitu. Ya kita sudah menjalin kerjasama tadi dengan pihak keamanan, kemudian dari BNN juga, Kepanewon, Puskesmas Sleman, Pak Lurah, Pak Dukuh, Pak pihak Puskesmas juga. Jadi semua yang memang itu dekat dengan lingkungan anak ya sudah kita
ajak untuk kolaborasi dalam rangka menyiapkan anak ke depan menjadi lebih baik. Terutama bisa terhindar dari kenakalan remaja itu ya Pak. Karena mau nggak mau media sosial yang saat ini. Nah ini ini kan kayak dua mata pisau ya Pak. Iya. Satu sisi sangat ya bermanfaat gitu, tapi sisi lain kalau nggak baik penggunaannya. Nah, gimana nih pendapat Pak Joko tentang pengaruh media sosial? Gini, maka kan saya di sini gini ya. Kan banyak guru yang kalau masuk ya udah HP-nya nggak usah ditinggal aja karena itu bikin nggak konsentrasi gitu. Nah saya sebaliknya, justru anak bawa HP ya harus dimanfaatkan gitu. Karena di HP itu banyak hal baik ya, seperti tadi ya, bolak-balik bidah, ada yang baik ada yang buruk gitu. Nah ini ada yang baik ya, maka dengan kita belajar, mengajak anak belajar menggunakan HP, berarti kita itu sudah mengedukasi anak bagaimana menggunakan HP. Ya setidaknya gadget itu bisa membuat kita jadi pinter, jadi punya banyak wawasan. Nah, guru harus paham tentang perkembangan zaman, tentang teknologi, tentang bahkan sekarang kecerdasan buatan ya yang luar biasa. AI ya, nah Pak, itu ya? Kan AI itu ada di HP. Nah, kenapa kita harus menjauhi HP? Karena memang anak nggak bisa jauh dari HP. Ya, karena anak itu dekat dengan HP, itu kesempatan buat kita untuk mendorong anak gunakan HP itu untuk bekerja, untuk belajar, untuk menemukan solusi-solusi kan gitu. Nah ini sengaja ya kita membuat merancang pembelajaran bagaimana HP bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk belajar kan begitu. Nah ini gurunya ya harus canggih juga. Iya, selangkah lebih maju ya Pak. Iya kan siswanya jauh lebih canggih menggunakan HP. Kalau gurunya berusaha saja belum tentu menang sama dia, apalagi nggak berusaha. Nah, pasti terlibat kan gitu. Ya, nah itu tadi kalau media sosial, gadget digunakan tidak ada yang membimbing, nanti bisa mengarahkan si anak ini ke kenakalan remaja tadi ya. Itu makanya HP itu harus dipakai untuk belajar, ya, supaya anak itu akan berkembang sesuai dengan potensi dirinya. Itu kan ternyata HP banyak membantu saya, ini bisa menjadi asisten saya. Dan mereka akan minim nyari hal-hal negatif ya Pak kalau sudah digunakan untuk pembelajaran gitu. Ya makanya kan guru harus sibuk mencari materi yang dimana anak itu akan seluruh waktunya itu ya untuk belajar gitu. Iya betul, peran guru nih di sini. Ya, jelas gitu. Peran guru. Nah maka gini, sebaiknya orang tua itu percaya kalau anak belajar di sekolah itu baik sains, teknologi, matematik, atau keterampilan, bahkan akhlak itu sangat efektif dibentuk di sekolah gitu. Nah kadang orang tua itu kan masih pelit ya memberikan dukungan ke sekolah itu kan sangat perhitungan sekali gitu. Kayaknya nggak percaya gitu loh. Setiap kesalahan mesti anak kerengan itu, ini gimana ini gurunya gitu. Harusnya kan, waduh ini kesalahan saya kan gitu. Tapi kan nggak ada yang seperti itu, mesti larinya ke sekolah. Apalagi di sosial media sudah terpublish bla 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 bla, nama bla 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 dari SMP mana gitu, langsung kelihatan SMP ini anaknya nakal-nakal kan. Terus image masyarakat seperti itu. Bukan nama orang tuanya ya yang dicantumkan. Bukan nama orang tuanya, tapi nama sekolahnya. Iya, makanya kita harus mengantisipasi bersama ya Pak ya. Oke, Pak Joko. Terus akan adakah inovasi mungkin Pak dalam penanganan kenakalan remaja yang akan kita lakukan gitu di SMP Negeri 2 Sleman? Saya punya keinginan. Tapi ya orang tua setuju apa enggak gitu. Karena kan sekarang orang tua itu kan
pegang peran 80% sehingga banyak sekolah bingung ya, ini target bisa kecapai enggak kalau semua orang tua selalu enggak setuju kan gitu. Nah saya kepingin gini ya, jadi anak-anak itu kita kerjasama misalnya dengan Kodim, kan kita dekat ya Kodim, atau mungkin Angkatan Udara gitu. Nah anak itu dibina, nah, dibina mungkin seminggu, nah seminggu itu full dibina. Syukur anak itu dibinanya tidak di sekolah, tapi ya mungkin di AU atau di apa ya, di Kendungan sana itu apa namanya itu 403 ya. Nah kita kerjasama seperti itu. Nah anak itu seminggu di sana dibina betul-betul, digembleng mentalnya itu, sehingga akan muncul anak-anak yang memang memiliki patriotisme yang tinggi, kemudian takut berbuat buruk nanti akan membuat citra buruk sekolah. Ya, dalam lingkup besar mungkin negaranya kan gitu. Nah, ketika anak-anak itu sudah punya apa ya, di dalam jiwanya itu ada itu, ini sudah terbentuk. Dan meminimalisir kenakalan remaja tadi. Ya karena dia paham toh. Seperti orang itu ya karate misalnya, kalau gitu. Nah kalau dia udah mencapai level yang tinggi, kan sudah tahu, oh ini hanya namanya bela diri ya, untuk membela diri apabila diserang, kalau enggak ya udah kan gitu. Jadi bisa mengendalikan emosi. Nah itu dia yang penting Pak. Nah ya makanya itu. Karena memang untuk remaja, apalagi SMP ya, SMP kan usia 12 sampai 15 tahun. Masa-masa remaja awal kalau dalam psikologis. Dan di masa remaja awal ini emosinya naik turun luar biasa. Maka dari itu harus ada pelatihan khusus untuk anak gitu. Dan kayaknya efektif ya. Ini loh, kalau dulu ya dulu itu kan ada ya, jadi kalau di mahasiswa ada namanya Menwa. Kemudian, Menwa. Anak-anak itu kan dikirim ke, kalau dulu saya sering tahu itu di Taruna Kabri ya. Dia dikirim ke sana. Nah dia ikut latihan tentang ya militer itu ya. Ini kan ternyata anak-anak yang jadi Menwa itu juga punya disiplin yang bagus, dan juga banyak orang yang menjadi sukses kan gitu. Tanggung jawabnya juga bagus ya Pak. Iya. Nah kalau itu dilakukan sejak SMP kan ini bagus sekali. Iya. Program yang inovasi yang sangat luar biasa itu Pak, kalau bisa terlaksana. Ya ini memang apa ya, bukan hanya sekedar kita tapi berdasarkan kita melihat masa lalu, dan masa lalu nggak selalu jelek kok. Boleh sekali-kali nengok ya Pak. Ya, boleh sekali. Tapi jangan nengok terus Pak, nabrak nanti. Ya, jadi kita keberlanjutan masa lalu yang baik. Gitu. Nah, selama ini kan memang ada beberapa sekolah yang sudah diikutkan, gitu ya. Nah kita juga sering diskusi ya dengan teman-teman kepala sekolah. Walaupun itu kan memang juga berbiaya tinggi dan tidak mungkin dibayar dengan bos. Nah maka kan kita harus komunikasi dengan orang tua. Nah bagaimana orang tua? Ini loh, anak Anda itu loh aset bagi Anda. Bahkan Anda sudah mati, ini tetap jadi aset kalau dia menjadi anak yang baik kan begitu. Nah mau nggak ini jadi orang baik, jadi aset yang sangat berharga kan gitu. Itu perlu kita komunikasi dengan orang tua. Nah kalau seminggu kan ya makan sekali 3 hari. Kalau dia dilatih dengan berbagai macam kedisiplinan gitu kan juga energi yang luar biasa. Pasti makannya juga banyak. Iya. Ngefek ya Pak. Ngefek di harga. Ngefek di harga. Iya, menarik sekali sih Pak Joko ya program tersebut. Mudah-mudahan nanti orang tua yang menyaksikan ini bisa terbuka pikirannya untuk mengembangkan aset miliknya, yaitu anak tercinta itu ya.
Baik, Pak Joko, menarik sekali obrolan kita hari ini. Mungkin ada closing statement dulu dari Pak Joko terkait dengan kenakalan remaja. Ya, mudah-mudahan dengan kita ngobrol seperti ini orang tua tahu kemudian berbondong-bondong ke sekolah. Pak, Bu, ini dilakukan program ini ya. Saya senang sekali. Harapan kita begitu. Ini saya udahlah, pokoknya anak saya silahkan dikelola. Masalah biasa nggak usah khawatir. Beres gitu ya. Semoga nanti seperti itu, Pak. Ya. Gitu, Pak. Ada tambahan, Pak? Ya saya kira itu ya. Jadi peran orang tua kalau memang dia susah mendidik anaknya di rumah, silahkan ke sekolah gitu. Kita siap membantu. Kita siap bekerja sama. Tapi ya keseluruhan. Jangan kita susahnya saja. Jadi susah senang ya kita garap bareng-bareng. Karena anak kita bersama ya. Iya, Pak, ya? Betul. Iya, baik. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Kalau udah ngomongin anak memang nggak ada udah-udahnya ya, Pak ya. Iya, betul. Lanjut terus begitu. Tapi seperti apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Joko tadi bahwa SMP Negeri 2 Sleman sudah punya langkah preventif untuk mencegah kenakalan remaja, yaitu dikuatkan dari segi agamanya. Gitu, ada program untuk menguatkan agama anak masing-masing. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak ya Pak ya, untuk mencegah kenakalan remaja, dan akan ada inovasi baru nih dari SMP Negeri 2 Sleman dan keputusannya ada di Bapak Ibu semua. Mau dilaksanakan atau tidak begitu ya. Dan pada akhirnya semoga apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat untuk anak-anak kita gitu ya Pak. Dan saya mohon maaf apabila selama membawakan acara ini, podcast hari ini banyak salah. Terima kasih Pak Joko. Ya, sama-sama. Semoga sehat kembali. Amin. Kayaknya kita sama ya Pak ya. Pilek deh ya. Pilek kok janjian. Baik, saya Erni Setiani dan Pak Joko Sutikno mohon pamit dari podcast hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.